What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-157. Kemarin kita sudah membahas transfer update seputar Casadei, Carney Chukwuemeka, Renato Vega, hingga Maguire. Serta kabar pergantian pelatih timnas dari Sintayong ke Patrick Clifford untuk Indonesia. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode ke-158 kali ini kita akan membahas preview match antara Chelsea versus Morecambe, yaitu di FA Cup. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton channel CBC ini, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kali ini kita akan kembali membahas preview match yang sedikit lain. Karena ini adalah match pertama Chelsea di FA Cup di putaran ketiga. Di mana akan berlangsung pada esok tanggal 11 Januari pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti karena ini waktunya itu masih dalam friendly zone ya, alias masih dapat kita saksikan. Ya, jadi kemungkinan besar CBC akan mengadakan watch along ya. So, buat teman-teman yang mau ikut watch along bersama dengan para sobat CBC, dapat langsung klik join. Oke, nampaknya FA Cup kali ini itu akan menjadi salah satu harapan buat Chelsea untuk mengakhiri musim ini dengan mengangkat trofi. Di samping tentunya Conference League itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena diakui atau tidak ya, Chelsea itu kan kemarin sudah mempertegas bahwa kita ini tidak sedang dalam memperebutkan gelar juara di Premier League. Setelah Liverpool itu unggul 10 poin dengan masih memegang satu pertandingan lagi ya teman-teman. Jadi kemungkinan harapan tersisa untuk juara Premier League itu tertinggal mungkin cuma 10%. Di mana kita juga sebelumnya itu gugur di kompetisi Carabao Cup, ya kan? Maka harapan dari CBC semoga di dua kompetisi tersisa yang masih berjalan baik di Conference League maupun di FA Cup, Enzo Maresca ini dapat memaksimalkan dan fokus di kedua kompetisi tersebut dan juga tentu saja mengamankan posisi empat besar untuk lolos di Champions League di musim depan. Dan perlu diingat, sebelum menurunkan komposisi pemain di laga versus Morecambe ini, Enzo Maresca perlu menimbang-nimbang lagi, mengingat 3 hari lagi kita akan menghadapi Bournemouth di lanjutan pertandingan Liga Inggris pada tanggal 15 Januari nanti. Ya, setelah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi dari 23 November hingga 19 November, Chelsea saat ini di dalam periode terburuknya. Karena dari 4 pertandingan terakhir kita itu hanya meraih 2 poin dan tanpa kemenangan. Dari total yang sebenarnya kita ini bisa mendapat total maksimal 12 poin. Ya. So, apakah Chelsea ini mulai kehabisan bensin? Seperti yang teman-teman omongin atau orang-orang di luar sana? Karena terlihat sebelumnya kita itu sangat gacor di dalam mencetak gol demi gol, match demi match. Ya, seperti tidak terbendung lah. Tapi dalam 4 pertandingan terakhir kemarin itu Chelsea kelihatannya itu lemah di final third, di mana hanya mencetak 2 gol di dalam 360 menit terakhir, termasuk gol Palmer yang kemarin lawan Crystal Palace sebelum akhirnya disamakan oleh Mateta 1-1. Well, kalau menurut CBC ada 3 faktor, ya, 3 faktor kemungkinan yang mengakibatkan kenapa Chelsea ini trennya itu menurun. Ya.
Yang pertama, Maresca tidak memanfaatkan kapasitas jatah pergantian pemain, yaitu 5 pemain setiap match. Sehingga beberapa kali, teman-teman, kita bisa lihat di menit-menit terakhir, saat lawan kita itu mempunyai 5 kaki yang baru, alias 5 pergantian pemain. Namun Chelsea itu hanya menurunkan 1 atau 2 untuk melakukan substitute ya. Sehingga secara tenaga ini kita sudah kalah. Faktor yang kedua, trust issue. Ya, Enzo Maresca diakui atau tidak, dia ini sedang memperlihatkan ke publik dia mempunyai masalah kepercayaan diri kepada para pemainnya. Sehingga dia ini terlihat apa ya, enggan ya untuk menurunkan pemain yang berada di bench. Ada sekitar 8 atau 7 ya. Karena seperti tidak percaya para pemain yang ada duduk di situ untuk mereka ini dapat memberikan kontribusi kepada tim. Faktor yang ketiga, ya, taktik. Ya, sepertinya taktik dari Chelsea ini sudah dibaca oleh para tim di Liga Inggris. Jadi gini teman-teman, dari 3 faktor itu ya, CBC sampai pada kesimpulan untuk mengutip pepatah dari Albert Einstein yang berkata seperti ini. Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different result. Ya, kita melakukan hal yang sama lagi dan lagi ya berulang kali. Kemudian kita mengharapkan hasil yang berbeda itu adalah sebuah kegilaan, teman-teman. Kegilaan ya. Ya contoh aja kita kita melakukan hal yang sama dalam pekerjaan lah ya atau kita dalam hal belajar lah ya. Kita belajarnya sejam ya, tiap hari sejam pada saat masa ujian. Tapi kita sudah tahu kalau kita belajar sejam itu cuma menghasilkan nilai 7 ya. Dan itu udah 2 kali, 3 kali, 4 kali dapat nilai 7, 7,5, 6,5 ya. Dan kita tidak mau merubah itu. Tapi kita mengharapkan dengan belajar 1 jam saja itu dapat merubah hasil dari yang sudah kita lakukan 4 kali berturut-turut itu. Hasilnya 7, 7 ya sekitaran 7. Ya kan kegilaan teman-teman namanya ya. Alias sinting. Jadi kita mengulang hal yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Yang come on man, ya. Jadi kita berharap ya Enzo Maresca itu dapat improve dan berimprovisasi di dalam dia menentukan pemain yang diturunkan, serta pakem untuk supaya para pemain ini lebih fluid. Nah, jangan kita itu terus mengulang pola yang sama, komposisi pemain yang sama lagi, ya. Terus kita berharap hasilnya itu akan berbeda. Karena ingat, kita sudah 4 match seperti yang tadi ujian tanpa kemenangan, dan ini kita mau ulang dengan tempo atau komposisi pemain yang sama, ya. That's why CBC berharap Enzo Maresca ini dapat melakukan suatu perubahan yang awalnya belajar cuma 1 jam, kita tingkatkan jadi 1 jam setengah. Kita lihat progresnya gimana. Nggak berhasil juga mencapai angka maksimum maksimum 90 atau 100, ya ditambah lagi porsinya 2 jam. Kurang lagi ditambah lagi porsinya 3 jam untuk kita belajar sehingga kita melihat ada perubahan. Ya bagaimana kita mau melihat perubahan kalau misalkan kita melakukan hal yang sama lagi dan lagi setiap hari kayak gitu, tapi kita berharap hasil yang berbeda ya. Tidak akan mungkin terjadi, teman-teman. Ya. Oke, kalau kita lihat ya,
Di sejarah bawah putaran ketiga, di mana Chelsea di Piala FA ini sebenarnya itu cukup meyakinkan teman-teman. Di mana mereka ini meraih 80% kemenangan di babak ketiga kali ini. Ya. Sedangkan Morecambe sendiri itu tidak pernah lolos hingga ke putaran keempat. Jadi memang pencapaian terbaik mereka di Piala FA itu adalah hingga putaran ketiga. Namun capaian ke babak ketiga dari Morecambe ini tidak memicu hasil yang konsisten, di mana mereka juga mengalami musim dingin yang kelabu, sama seperti Chelsea. Karena mereka ini dari 5 pertandingan berturut-turut, ya, itu tidak pernah meraih kemenangan setelah mereka ini dipastikan maju ke babak ketiga. Tetapi pasukan dari Adams itu sepertinya sedikit meraih hasil positif dengan kemenangan sejak periode Natal ya, atas Carlisle United dan juga Tranmere Rovers. Mereka sendiri saat ini ada di posisi klasmen League 2 yang sangat-sangat suram. Karena mereka ini berada di zona degradasi, teman-teman. Meskipun mereka ini telah memenangkan 14 dari 20 poin tandang di musim ini, di mana hal ini dapat memberikan harapan buat Morecambe. Tapi perlu diingat lagi, di tahun 2021, Chelsea-nya Frank Lampard ini pernah berjumpa dengan Morecambe. Dan saat itu Chelsea menang dengan skor 4-0. Oke, sekarang kita masuk ke tim news. Chelsea sendiri sudah bisa dipastikan akan turun tanpa Mudryk yang terkena skorsing doping. Kemudian pemain yang cedera sejauh ini ada Wesley Fofana, kemudian Omari Clement, Benoit Badiashile yang ketiga-tiganya ini cedera hamstring. Namun sepertinya Kernan Dewsbury Hall, kemudian Chukwuemeka itu dikabarkan sakit ya teman-teman. Jadi 50-50 mereka berdua dapat turun. Kemudian Lavia ini masih dalam tahap recovery bersama Reece James. Namun Reece James ini tampaknya lebih terlihat siap untuk diturunkan daripada Lavia. Ya kita berharap kedua-duanya dapat turun ya karena ini pertandingan di rumah sendiri dan juga lawannya juga mestinya bisa dikatakan lebih friendly ya dibanding saat kita menghadapi tim di Liga Inggris. Ya. Sementara itu, Morecambe itu nampaknya dapat kembali menurunkan pemain yang sama saat mereka menang atas Tranmere, termasuk pemain pinjaman dari Liverpool yaitu Reece Williams yang telah memperpanjang masa peminjamannya hingga di akhir musim. Adam Lewis yang ditransfer dari Liverpool di bulan Juni lalu itu juga nampaknya siap diturunkan. Di mana dia ini berhasil menjadi top assist di Morecambe dengan membuat 5 assist di semua kompetisi sepanjang musim ini. Dan Chelsea perlu mewaspadai pemain sayap mereka yaitu Bentolit karena sejauh ini dia itu berhasil mencetak 8 gol. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Jadi cukup sulit guys, karena di satu sisi bursa transfer itu masih berjalan. Jadi ada kemungkinan beberapa pemain yang diisukan akan pergi itu ada potensi mereka akan disimpan untuk menghindari cedera. Seperti Dewsbury Hall, Cassidy, Disasi, bahkan Ben Chilwell. Ditambah lagi 3 hari ke depan itu akan menghadapi Bournemouth di lanjutan Liga Inggris. Jadi ini benar-benar sangat-sangat sulit menentukan prediksi line up yang apa yang akan diturunkan karena ada 2 faktor ini ya. Belum lagi ada pemain yang masih recovery cedera ya. Tapi CBC coba ya teman-teman. Di goalkeeper, Jorgensen, right center back, our captain is back. Yaitu Reece James, central center back Tosin, left center back Viega. Ya, meski ada beberapa klub yang tertarik Viega, tapi CBC yakin dia akan bertahan dan kali ini akan menempati posisi left center back. Inverted left back ada Ben Chilwell. Wow, it's been a long time, mate. Ya, terakhir dia ini turun di Carabao Cup versus Barrow.
Ya, semoga kali ini akan diberikan kesempatan untuk Maresca. Untuk terakhir kalinya mungkin kita melihat performance dari Ben Chilwell sebelum dia itu pergi ke klub lain, ya. Karena kita ini membutuhkan Cucurella untuk beristirahat, ya. Jadi, kita harapkan Ben Chilwell apabila pergi ini penampilan yang terakhir, tapi kalau misalkan dia itu tidak jadi pergi, ya itu akan menjadi big question siapa yang akan pergi. Karena Ben Chilwell ini akan menjadi pelapisnya dari Cucurella. Kalau pergi, apakah Renato Vega akan pergi? Sehingga Caleb Winley yang dari Salzburg itu dibawa, dan Anselmino itu masuk ke Salzburg. Jadi itu kita akan bahas nanti, ya. Oke, kemudian di defensive midfielder ada Lavia Casadei, box to box, Nkunku attacking midfielder. Kemudian right winger Madueke, left winger Joe Felix, dan juga striker Mark Yu. Oke, kita mengharapkan Mark Yu dapat keep on pushing, pressing, sehingga kiper dari Morecambe ini dapat ya merasa terintimidasi, sehingga dapat melakukan kesalahan demi kesalahan seperti yang dia lakukan kemarin di Conference League. Dan juga Nkunku, kita lihat performance-nya, apakah ini yang terakhir dance dari Nkunku. Kita akan melihat juga apakah Lavia dapat kembali bermain dengan baik terlepas dari recovery-nya dia, ya penampilan perdananya setelah beberapa bulan. Kemudian Kasede, ya apakah ini penampilan terakhirnya dia sebelum dia itu transfer ke Torino ataupun mungkin ke Napoli. Ya, kita patut tunggu atau mungkin Kasede ini disimpan karena akan ditransfer, ya untuk menghindari cedera, ya. Jadi cukup tricky dan cukup sulit untuk menentukan siapa yang akan diturunkan, ya karena faktor bursa transfer. 3 hari lagi akan melawan Bournemouth. Kemudian yang terakhir, faktor recovery dari para pemain ini, apakah sudah layak untuk turun atau layak jalan seperti Rhys James dan juga Lavia. Jadi complicated, guys. Score prediction, ya, melihat tren negatif dari Morecambe dan mengingat mereka ini tim League 2 alias kasta ketiga dan saat ini sedang berada di zona degradasi. Jadi sudah dipastikan Chelsea ini mestinya dengan menurunkan tim B pun, ya mereka ini dapat mengalahkan dengan skor telak 5-0. Break the leg Chelsea, and I think that's all di episode ke-157 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.